Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu bab 4 tentang persamaan garis lurus. Adapun indikatornya ada 4. Yang pertama menentukan dua garis yang sejajar, yang kedua menentukan gradien dua garis yang saling tegak lurus, yang ketiga menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis yang lain, yang keempat menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus terhadap garis lain. Begitu, mari kita mulai saja dengan materi yang pertama. Menentukan gradien dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar berikut. Garis K, L, G, H, dan P merupakan garis-garis yang sejajar. Nah, sekarang marilah kita perhatikan gradiennya. Untuk menentukan gradien, kalian masih ingat tentunya kita ambil titik yang pas perpotongan garis biru. Di sini boleh, di sini boleh, di sana boleh. Nah, karena miringnya ke kanan atas, maka gradiennya bernilai positif. Sekarang kita tinggal hitung aja jarak vertikalnya. 1, 2. Kemudian ke kiri 1, 2, 3. Maka gradiennya adalah positif 2/3. Sekarang misalkan garis L. Kita hitung dari titik sini boleh, mau dari sini boleh, mau kita ambil dari sana boleh. Vertikalnya berarti 1, 2. Horizontalnya 1, 2, 3. Maka gradien garis L adalah positif 2/3. Garis P misalnya, diambilnya dari mana? Dari sini. Ya, kemudian dari situ. Oke. Sekarang untuk menuju ke titik sini, berarti kita naik 2 satuan, kemudian ke kanan 3 satuan. Jadi gradiennya adalah 2/3. Begitu juga titik garis G atau garis H, kalau kita cari gradiennya akan ketemu 2/3. Dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa dua buah garis yang sejajar gradiennya sama. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Menentukan gradien dua buah garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar. Pada gambar berikut, garis G tegak lurus garis H. Garis K tegak lurus dengan garis L. Dan garis P yang ini tegak lurus dengan garis Q. Nah, mari kita amati sekarang setiap pasang garis tersebut. Kita mulai dengan garis yang berwarna merah. Misalnya kita hitung dulu gradien garis H yang ini. Kita cari titik yang memotong pada perempatan, berarti di sini. Ya, kita cari ini enggak pas, pasnya di sini ya. Oke. Garisnya miring ke kanan atas, berarti gradiennya bernilai positif. Jarak vertikalnya 1, 2, 3, 4. Jarak horizontalnya 1, 2, 3. Berarti gradiennya adalah positif 4/3. Sekarang kita amati garis G. Garis G, wah titiknya berarti di sini, titik yang lainnya di situ. Ya. Maka karena miringnya ke kiri atas, gradiennya negatif. Arah vertikalnya 1, 2, 3. Arah horizontalnya 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 3/4. Kemudian sekarang yang berwarna hijau, yaitu garis K. Coba kita amati garis K. Titiknya bisa di sini, bisa di sana, bisa di sini, bisa di situ. Wah, ya. Ini di sini juga boleh. Nah, sekarang garisnya miring ke kiri. Berarti gradiennya negatif. Kalau kita hitung, arah vertikalnya berarti 1. Arah horizontalnya 1, 2. Berarti gradien garis K adalah negatif 1/2. Sekarang gradien garis L yang ini. Ya, berarti boleh ngambil titik di sini, titik di sana, titik di situ. Ya, ambil aja yang di sini, boleh yang kosong bilang. Gradiennya berarti positif
2/1. Ya, sekarang kita coba gradien garis yang berwarna ungu. Garis Q, berarti yang ini. Garis Q kita cari titik potongnya yang pas di sini. Ini enggak, di sini juga enggak, di sini enggak pas, yang pasnya di sini. Ya, miringnya ke kanan, berarti kanan atas berarti gradiennya positif. Arah vertikalnya 1, 2. Horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gradiennya adalah 2/5. Sekarang kita ambil garis P. Garis P kita cari titiknya yang pas. Berarti di sini. Ini tidak, tidak. Pasnya di sini ya. Miringnya ke kiri atas. Gradiennya negatif. Vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5. Horizontalnya 1, 2. Berarti negatif 5/2. Nah, sekarang dari ketiga pasang garis ini kita amati. Kalau yang satu positif, ternyata yang satunya negatif. Yang ini negatif, yang sana positif. Ini positif, ini negatif. Nah, sekarang kalau kita nanti memiliki sebuah garis yang saling tegak lurus, gradien garis yang pertama positif, maka gradien garis yang kedua tentu negatif. Oke, sekarang di sini 4/3. Maka ketika garis itu tegak lurus dengan garis G, maka gradien garis G itu negatif 3/4. Jadi 4/3 jadi 3/4. 1/2 jadi 2/1. 2/5 jadi 5/2. Kalau A per B berarti jadi negatif B per A. Oke. Jika dua garis yang saling tegak lurus, maka gradien garis yang satu merupakan lawan kebalikan dari gradien garis yang lain. Kalau masih bingung, saya berikan contohnya aja di sini. Misalkan dua buah garis saling tegak lurus, M1-nya misalkan sama dengan 3/7 lah. Ya. Kemudian berarti M2-nya sama dengan, kalau M1-nya positif, berarti M2-nya tentu negatif. 3/7 dibalik jadi 7/3. Mudah bukan? Ya, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan materi yang ketiga. Menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,-5 dan sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Penyelesaian. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4, maka gradiennya adalah negatif 2. Karena sejajar, maka gradiennya sama, yaitu M sama dengan negatif 2. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Maka Y dikurangi Y1-nya tadi negatif 5, sama dengan M-nya negatif 2, dikalikan X dikurangi X1-nya 3. Sehingga Y ditambah 5 sama dengan negatif 2X ditambah 6. Min kali min plus. Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, ini konstantanya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 5. Sehingga Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Nah, biasanya ada yang menuliskan dalam bentuk yang lain. Caranya gimana? Caranya adalah X dan Y kita jadikan di ruas kiri. Sehingga negatif 2X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 2X. Sehingga menjadi 2X ditambah Y sama dengan 1. Ada juga yang menyatakan dengan bentuk yang lain lagi, yaitu di ruas kanan ini tidak ada konstanta, jadi sama dengan 0. Maka di sini 2X ditambah Y pindah ke kiri jadi negatif 1. Jadi 2X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi boleh yang ini, boleh yang itu, boleh juga yang bentuk ketiga. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas,
kita lanjutkan materi yang keempat. Menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,5 dan tegak lurus dengan garis 2x ditambah 3y sama dengan 1. Penyelesaian. Karena tegak lurus, maka M2-nya nanti merupakan lawan kebalikan dari M1. Jadi kalau tegak lurus itu ada 2 gradien. 2x ditambah 3y sama dengan 1. Maka ini kita cari dulu, ini M1-nya. Adalah rumusnya min A per B. Di mana A adalah koefisien E, B-nya adalah koefisien dari Y. Berarti sama dengan negatif 2/3. Maka M2 adalah lawannya negatif positif, kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Sehingga kita masukkan ke persamaan Y dikurangi X1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1, kita dapatkan Y dikurangi 5 sama dengan, yang maksud yang M2, 3/2 dikalikan X dikurangi 4. Y dikurangi 5 sama dengan 3/2 kali X, 3/2 X dikurangi 3 kali 4, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kemudian di sini negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga bernilai positif. Sehingga Y sama dengan 3/2X dikurangi 6 tambah 5. Y sama dengan 3/2X dikurangi 1. Persamaan garisnya sudah ketemu. Tapi kalau mau dalam bentuk yang lain, bisa, yaitu Y sama dengan 3/2X dikurangi 1. Karena di sini penyebutnya sama dengan 2, maka kedua ruas dikalikan dengan 2. Berarti Y dikalikan 2, 2Y sama dengan 3/2. Kali 2 sama dengan 3. Ini variabelnya X dikurangi 1 dikalikan 2 menjadi 2. Nah, di sini kemudian X-nya kita pindah atau 3X-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 2. Karena tidak biasa ini bagian yang pertama itu atau paling depan itu negatif, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi 3X yang positif kali negatif jadi negatif, negatif kali negatif jadi positif. Jadi kita dapatkan 3X dikurangi 2Y sama dengan 2. Begini juga boleh. Ada kemungkinan lagi, nanti dibuat di ruas kanan itu sama dengan 0. Sehingga 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, bernilai negatif. Sehingga kita dapatkan 3X dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi persamaan itu bisa dinyatakan bentuk seperti ini, bentuk seperti itu, dan juga seperti bentuk yang terakhir ini. Bagaimana? Sudah bisa menentukan persamaan garis? Kalau sudah, mari kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.